Hai Sobat MSP, kembali lagi di YouTube channel Magister Studi Pembangunan ITB. Kali ini aku mau membahas dan membedah terkait isu pembiayaan sektor publik yang lagi viral. Ya, kali ini aku akan membahas tentang pajak pertambahan nilai. Apa sih PPN atau pajak pertambahan nilai itu? Jadi sederhananya PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa di setiap tahap produksi dan distribusi. PPN ini nggak muncul begitu saja. Ada dasar hukum yang mengatur semuanya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2029 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% per April 2022. Dan isu yang sedang viral saat ini, yaitu pada tahun 2025 nanti, tarif PPN naik menjadi 12%. Pemerintah mengalokasikan pendapatan PPN ini untuk yang pertama, APBN, seperti biaya untuk pelayanan publik, pembangunan, dan program prioritas nasional. Yang kedua, untuk transfer daerah, seperti dana bagi hasil untuk pembangunan daerah dan dana desa. Yang ketiga, untuk stabilitas fiskal, termasuk untuk membayar hutang negara, operasional pemerintah, dan dana cadangan untuk mengantisipasi situasi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Pada tahun 1983, Indonesia melakukan reformasi pajak besar-besaran. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, pemerintah memperkenalkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang mulai berlaku pada 1 April 1985. Tarif PPN ini ditetapkan 10% dan sistem ini lebih adil karena menggunakan mekanisme pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran. Reformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Akhirnya, reformasi terbaru hadir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP tahun 2021. Nah, pada 1 April 2022, tarif PPN menjadi 11%. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dan mendukung pemulihan ekonomi negara, khususnya akibat dampak dari pandemi COVID-19. Sebenarnya, seberapa besar sih kontribusi PPN 11% terhadap pendapatan negara? Rata-rata, porsi pendapatan negara melalui PPN 11% adalah sepertiga dari total penerimaan negara. Pada tahun 2022, kontribusi PPN 11% terhadap penerimaan negara sebesar 33,80%. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 35,04%. Dan sampai bulan September 2024, PPN 11% telah memberikan andil terhadap pendapatan negara sebesar 28,14%. Kebijakan PPN 12% per 1 Januari 2025 menjadi perdebatan berbagai pihak. Hasil studi literatur kami menemukan ada dua kondisi yang melatar belakangi kebijakan tersebut. Pertama, berkaitan dengan pandemi COVID-19. Tahun 2020, pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan dana seperti insentif ekonomi hingga pengadaan vaksin. Tercatat hutang negara mencapai 6.000 triliun, hal ini mempengaruhi kesehatan APBN. Kedua, berkaitan dengan tax ratio. Sejak tahun 2015 hingga 2020, nilai tax ratio di Indonesia sekitar 10-12% saja. Sedangkan menurut standar internasional yaitu idealnya berada di atas 15%. Kedua kondisi tersebut mendorong wacana pemerintah untuk melakukan reformasi tarif umum PPN menjadi 12%. Sekarang kita coba bandingkan nilai PPN di beberapa negara dengan nilai GDP per kapita yang telah disesuaikan dengan tingkat daya beli atau purchasing power parity. Dengan nilai GDP hampir 4 kali lipat dari Indonesia, Korea Selatan hanya menerapkan PPN sebesar 10% di negaranya. Negara tetangga kita yaitu Singapura yang memiliki GDP 9 kali lipat dari Indonesia menetapkan good and service tax sebesar 9% saja. Ironisnya, meskipun Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan standar upah minimum terendah di dunia, berdasarkan data Velocity Global, PPN Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan dengan Korea Selatan dan Singapura. Pada 16 Desember 2024, pemerintah menetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Meski begitu, hingga video ini dibuat pada 18 Desember 2024, aturan teknis pelaksanaannya masih belum dirilis. Kebijakan ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positifnya, PPN untuk barang mewah dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani kebutuhan dasar masyarakat. Penerimaan ini dapat mendukung stabilitas fiskal dan membantu redistribusi pendapatan. Namun di sisi lain, kebijakan ini tetap berpotensi menimbulkan masalah.
Kenaikan harga barang mewah bisa mendorong masyarakat kelas menengah ke atas untuk beralih ke pasar informal untuk menghindari pajak. Selain itu, kebijakan ini juga beresiko untuk mempengaruhi harga barang yang terkait dengan barang mewah. Kesimpulannya, meski PPN berperan penting dalam pendapatan negara, kenaikan tarif PPN dapat beresiko menurunkan daya beli masyarakat. Sebaiknya, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelum menaikkan tarif PPN, serta mengeksplorasi cara lain untuk meningkatkan tax ratio. Kalau menurut kalian gimana? PPN perlu naik atau tidak?